pada masa reformasi Indonesia. Materi yang akan kita bahas yaitu ada 4, yaitu dalam materi pemerintahan pada masa Presiden Habibie, yang kedua Abdurrahman Wahid atau yang bisa dipanggil Gus Dur, yang ketiga adalah Megawati Soekarno Putri, dan yang keempat adalah Susilo Bambang Yudhoyono atau yang biasa disebut dengan SBY. Apa saja yang akan kita bahas? Sebelumnya kita akan bahas mengenai latar belakang itu. Reformasi lahir setelah Indonesia mengalami krisis dari berbagai aspek, terutama pada aspek ekonomi dan juga politik. Setelah mahasiswa banyak turun ke jalan menuntut keadilan, akhirnya banyak dari pemerintah, termasuk dari pemerintah Soeharto sampai pada Susilo Bambang Yudhoyono menuntut keadilan dan juga kebijakan dari pemerintahnya. Apa saja yang dituntut oleh para mahasiswa dan apa saja kebijakan daripada Presiden Indonesia pada masa reformasi? Yang pertama adalah masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie dari aspek ekonomi. Presiden B.J. Habibie menjabat sebagai Presiden Indonesia ketiga setelah 32 tahun Bapak Pembangunan memegang kekuasaan. Namun, peninggalannya kepada Presiden Habibie bukanlah estafet pengembang negara maju, melainkan krisis ekonomi, terutama pada krisis nilai mata uang rupiah karena hutang luar negeri. Presiden B.J. Habibie berusaha keras untuk memperbaiki tatanan ekonomi Indonesia, sehingga Habibie melakukan beberapa upaya untuk mengembalikan tatanan ekonomi Indonesia, yaitu yang pertama adalah merekonstruksi perekonomian nasional. Kedua ada mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 larangan praktik monopoli atau persaingan tidak sehat, dan Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Yang ketiga ada menaikkan nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di bawah 10.000. Keempat, membentuk Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Yang kelima, merekapitulasi perbankan dan menurunkan inflasi. Yang kedua ada aspek politiknya. Pada masa Orde Baru, masyarakat Indonesia bahkan media tidak boleh memberikan pendapat secara bebas, bahkan kebebasan dan hak untuk menyatakan aspirasi dibatasi. Presiden B.J. Habibie adalah presiden yang mengeluarkan hak kebebasan pers dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999. Presiden B.J. Habibie juga memperbaiki susunan atau tatanan pemerintahan politiknya. Berikut ini upaya-upaya yang dilakukan Presiden B.J. Habibie dalam bidang politik. Yang pertama, kebebasan rakyat dalam menyalurkan aspirasi. Yang kedua, jejak pendapat wilayah Timur, namun akhirnya melepaskan diri dari wilayah Indonesia. Yang ketiga, kebebasan pers. Yang keempat, pembatasan masa jabatan. Masa jabatan dibatasi menjadi 2 periode maksimal dengan interval waktu 5 tahun sekali periode. Maka pemerintah tidak akan menggunakan penyelewengan masa jabatan. Yang kelima, pelaksanaan pemilu multipartai yang diikuti 48 partai politik tahun 1999. Presiden membentuk Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang melibatkan anggota seperti wakil partai politik dan pemerintah. Kelima, pelaksanaan program jaring pengamanan sosial atau JPS yang bertujuan untuk pelayanan pada bidang kesehatan dan pendidikan yang membantu masyarakat memiliki perekonomian ke bawah dalam situasi krisis. Berikutnya adalah masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Presiden Abdurrahman Wahid atau biasa dipanggil Gus Dur menjabat sebagai Presiden Indonesia keempat setelah periode Presiden Habibie selama 1 tahun. Presiden Gus Dur menjabat pada tahun 1999 sampai 2001. Pada masa Presiden Gus Dur, tatanan pemerintahan khususnya dalam bidang politik dan ekonomi banyak menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan dari era sebelumnya. Misalnya yang pertama dari aspek ekonomi. Pada masa ini pertumbuhan PDB mulai meningkat menuju nilai positif atau sekitar 5% yang menyebabkan Indonesia menuju pemulihan ekonomi. Berikut adalah beberapa kebijakan dalam aspek ekonomi. Yang pertama ada pembentukan Dewan Ekonomi Nasional atau DEN dan juga melawan pemerintahan organisasi IMF. Selain itu,
Terdapat juga keadaan ekonomi pada era Gus Dur sebagai berikut. Yang pertama, PDB mengarah pada tangga positif. Lalu yang kedua, karena kurang stabilnya politik dan ekonomi membuat investor luar negeri enggan menanamkan modal di Indonesia. Yang ketiga, IMF yang tidak ingin mencairkan uang untuk membantu Indonesia. Dan keempat, terdapat revisi APBN tahun 2001 yang terus ditunda. Selanjutnya ada dari aspek politik. Presiden Abdurrahman Wahid merupakan presiden yang cukup melakukan perubahan signifikan dalam bidang politik. Banyak dari departemen dari kebijakan yang dihapus maupun diperbarui. Berikut adalah sejumlah kebijakannya. Ada misalkan TNI dengan Polri, lalu dia juga membubarkan departemen penerangan dan departemen sosial karena dianggap tidak bekerja dengan baik. Lalu mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua. Beliau juga mengakui agama Konghucu dan menjadikan Imlek sebagai hari nasional Indonesia. Lalu dia juga mencabut larangan pada PKI dan juga penyebaran paham-pahamnya seperti komunisme, marxisme, dan leninisme. Dan yang terakhir adalah penerapan otonomi daerah. Selanjutnya adalah masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Presiden Megawati Soekarno Putri adalah presiden wanita pertama yang juga menjadi presiden kelima di Indonesia. Presiden Megawati dikenal dengan kabinet gotong royong, yang dalam kabinet tersebut memiliki beberapa kebijakan ekonomi sebagai berikut. Yang pertama, melakukan langkah stabilisasi fiskal. Kedua, memulihkan fungsi intermediasi perbankan. Ketiga, perbaikan ekonomi makro. Keempat, menerapkan kebijakan moneter yang dipraktikkan oleh Bank Indonesia dalam mengatasi inflasi dengan cara mengendalikan nilai uang yang beredar. Yang kelima adalah direalisasikannya investasi asing supaya pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat. Kebijakan pemerintah Presiden Megawati Soekarno Putri dalam mengatasi krisis ekonomi dan politik tersebut adalah berusaha membangun tatanan politik yang baru dengan melakukan amandemen UUD 1945. Di samping itu, juga terdapat beberapa aspek politik yang ditetapkan dalam pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Antaranya, pertama, pemerintah menyusun peraturan undang-undangan yang belum dipunyai Indonesia supaya amanat konstitusi dapat terlaksana dengan baik. Kedua, perubahan UUD 1945 juga memuat tentang adanya upaya untuk menyamaratakan lembaga-lembaga negara demi mendorong demokratisasi lembaga negara. Ketiga, sistem kepartaian baru, sistem pemilu yang baru, pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Keempat, menerapkan mekanisme pergantian antar waktu atau sikop, hak partai untuk memperhatikan anggotanya dari Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Kelima, pembebasan wewenang MPR ke jajaran presiden dan DPR. Keenam, pemberantasan KKN. Dan yang terakhir adalah mengupayakan reformasi di bidang pers dengan dikeluarkannya UU Pers dan UU Sipil. Masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden SBY menjadi presiden yang kelima sejak ke-6 selama menjabat Presiden SBY mengeluarkan kebijakan untuk stabilitas ekonomi di Indonesia, yaitu 1. Berupaya memperbaiki neraca transaksi berjalan atau current account deficit dan menjaga nilai tukar rupiah. 2. Pemerintah akan menjaga daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Caranya, pemerintah akan memberikan insentif tunai untuk menurunkan bahwa fiskal dan defisit berada pada kisaran 4,38%. 3. Untuk mengatasi inflasi atau harga yang mendorong, pemerintah akan mengubah tatanan niaga. 4. Percepatan investasi. 5. Kebijakan dan arus dalam bidang pendidikan. 6. Mengurangi subsidi kenaikan harga BBM. 7. Kebijakan BLT secara langsung kepada yang membutuhkan. Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di bidang aspek politik, Presiden SBY merupakan presiden pertama yang menjabat 2 periode pada masa reformasi. Berikut beberapa hal yang berhubungan dengan bidang politik pada masa Presiden SBY. 1. Dikenalkan kabinet bersatu dan jilid 2. 2. Menganut sistem trias politika. 3. Kebijakan di mana masyarakat diberikan hak untuk memilih calon wakil rakyat pada calon anggota Dewan Legislatif. 4. Kebebasan mendirikan partai politik. Ketentuan tidak menyimpang dari Pancasila. 5. Melakukan politik kecintaan kepada rakyat atau sifat legowo. Sekian dari